satu konsep strategi yang penting untuk dipahami dalam konteks ini adalah strategi umum. Istilah strategi umum pertama kali diperkenalkan oleh Michael A. Porter dalam karyanya yang terkenal, Keunggulan Kompetitif Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, 1985. Konsep ini merujuk pada pendekatan dasar yang digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Lalu selanjutnya ada menurut teori manajemen strategi. Strategi perusahaan antara lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan. Selain itu juga dikenal strategi perusahaan yang diklasifikasikan atas dasar tingkatan tugas strategi yang dimaksud adalah strategi generik yang akan dijabarkan menjadi strategi utama. Strategi induk ini selanjutnya dijabarkan menjadi strategi di tingkat fungsional perusahaan yang sering disebut dengan strategi fungsional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti faktor internal serta eksternal perusahaan menjadi penting untuk dianalisis. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan lingkungan yang akan mengarah pada kondisi persaingan. Perusahaan dalam industri ini saling bersaing dan saling mempengaruhi, biasanya melakukan berbagai macam strategi dalam mengejar persaingan dan profitabilitas yang tinggi. Penjelasan dari 3 macam pendekatan strategi generik yang dapat digunakan itu strategi kepemimpinan biaya, menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi ini perusahaan harus berusaha membuat produk yang memiliki perbedaan, yang memiliki nilai tambah yang dibutuhkan konsumen dan unggul dalam persaingan serta mampu memberikan solusi bagi persoalan konsumen. Fokus strategi. Fokus mendasar kepada segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditunjukkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh harga. Pada strategi ini, perusahaan memusatkan usahanya dengan melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas. Usaha ini dilakukan dengan mengenali secara detail pasar yang dituju dan menerapkan keunggulan biaya menyeluruh atau diferensiasi pada segmen kecil tersebut. Lalu selanjutnya ada pembahasan kesimpulan penerapan strategi generik yang tepat tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan perilaku konsumen. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi generik dengan baik akan mampu menciptakan keunggulan yang berkelanjutan, baik melalui efisiensi biaya yang lebih baik, penawaran produk yang unik, atau fokus pada segmen pasar tertentu.